Oke, panjang busur. Panjang busur kita menggunakan konsep keliling lingkaran karena hanya menghitung panjang tepi lingkaran. Sesuai gambar adalah dari A ke C. Satu putaran atau satu keliling lingkaran rumusnya adalah keliling pi dikali diameter atau keliling sama dengan 2 dikali pi dikali jari-jari. Setengah putaran artinya setengah dari keliling atau setengah kali pi dikali d. Setengah diperoleh dari 180 derajat per 360 dikali pi dikali d. Atau setengah keliling adalah setengah dikali 2 dikali pi dikali r, atau setengah diperoleh dari 180 per 360 dikali 2 dikali pi dikali r. Jika besar sudut putar disimbolkan dengan alfa, maka rumus panjang busur menjadi alfa per 360 dikali pi dikali d, atau alfa per 360 kali 2 kali pi dikali r. Panjang busur dapat ditentukan melalui rumus berikut beserta dengan segitiga rumusnya. Panjang busur adalah alfa per 360 dikali pi dikali d, atau panjang busur adalah alfa per 360 dikali 2 dikali pi dikali r. Contoh, tentukan panjang busur AB pada gambar berikut ini. Diketahui jari-jarinya adalah 14 cm dan alfa adalah 45 derajat. Maka kita masukkan ke dalam segitiga rumus menjadi alfa per 360 menjadi 45 per 360 dan R adalah jari-jari 14 sehingga pi-nya yang kita gunakan adalah 22 per 7. Maka panjang busur adalah alfa per 360 atau 45 per 360 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 14. Kita rubah jadi pecahan, 45 per 360 dikali 2 per 1 dikali 22 per 7 dikali 14 per 1. Dapat disederhanakan 14 dan 7 dibagi 7 menjadi 1 dan 2. Lalu 45 dan 360 kita bagi dengan 9 menjadi 5 dan 40. Sehingga perkaliannya sekarang menjadi 5 per 40 dikali 2 per 1 dikali 22 per 1 dikali 2 per 1. 2 dikali 2 dapat dibagi 4, disederhanakan menjadi 10, menjadi 5 per 10 dikali 1 per 1 dikali 22 per 1 dikali 1 per 1. Sehingga hasilnya menjadi 5 dikali 1 dikali 22 dikali 1 adalah 110, 10 dikali 1 dikali 1 dikali 1 menjadi 10, sehingga hasilnya menjadi 11 cm. Soal berikutnya, tentukan panjang busur AB pada gambar berikut ini. Diketahui diameternya 30 cm, alfanya adalah 60 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus, alfa per 360 adalah 60 per 360. Diameternya 30 sehingga pi adalah 3,14. Maka panjang busur adalah 60 per 360 dikali 314 per 100 dikali 30 per 1. Kita dapat coret nolnya 1 dan 30 100 dapat dicoret nolnya 1. Menjadi 6 per 36 dikali 314 per 10 dikali 3 per 1. 6 dan 36 masing-masing dibagi 6 menjadi 1 dan 6. Sehingga pecahannya menjadi 1 per 6 dikali 314 per 10 dikali 3 per 1. 6 dan 3 dapat dibagi 3 menjadi 1 dan 2.
Sehingga pecahannya menjadi 1/2 dikali 314 per 10 dikali 1/1. 314 dapat dibagi 2 menjadi 157, sehingga hasilnya menjadi 1 dikali 157 dikali 1 per 1 dikali 10 dikali 1. Hasilnya 157 per 10 menjadi 15,7 cm. Luas juring. Luas juring menggunakan konsep luas lingkaran karena menghitung luas daerah pada lingkaran. Satu putaran lingkaran atau satu lingkaran, rumus luasnya adalah L sama dengan Pi dikali R kuadrat, atau luas lingkaran adalah 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Untuk setengah lingkaran atau setengah putaran adalah setengah dari luas lingkaran setengah dikali Pi dikali R kuadrat. Setengah diperoleh dari 180 derajat dikali per 360 derajat dikali Pi dikali R kuadrat. Begitu juga jika diketahui diameternya, luas setengah lingkaran adalah setengah dikali 1/4 dikali D kuadrat, di mana setengah diperoleh dari 180 derajat per 360 derajat dikali 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Jika besar sudut putar disimbolkan dengan alfa, maka rumus luas juring menjadi luas juring alfa per 360 dikali Pi dikali R kuadrat, atau luas juring adalah alfa per 360 dikali 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Sehingga kita dapat peroleh rumus luas juring dan kita letakkan pada segitiga luas juring. Luas juring jika diketahui jari-jari adalah alfa per 360 dikali Pi dikali R kuadrat, atau luas juring jika diketahui diameter adalah alfa per 360 dikali 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Contoh soal, tentukan luas juring pada gambar berikut ini. Jari-jari 7 cm, alfa 36 derajat. Kita masukkan alfa per 360, alfanya 36, jadi alfa per 360 adalah 36 per 360. R kuadrat atau R dikali R adalah 7 dikali 7. Karena jari-jarinya adalah 7, maka Pi-nya yang kita gunakan adalah 22 per 7. Maka luas juring 36 per 360 dikali 22 per 7 dikali 7 per 1 dikali 7 per 1. 36 dan 360 dapat disederhanakan, dibagi 36 menjadi 1 dan 10. 7 dapat disederhanakan menjadi 1 dan 1, sehingga hasilnya menjadi 1 per 10 kali 22 per 1 dikali 1 per 1 dikali 7 per 1. Dapat dihasilkan 22 dikali 7 per 10. Hasilnya adalah 154 per 10 atau 15,4 cm kuadrat. Ini adalah triangles of circle dari rumus keliling, di mana keliling lingkaran dapat menurunkan rumus busur panjang busur lingkaran. Begitu juga triangles of circle luas. Di sini luas lingkaran dapat menurunkan rumus luas juring. Berikut ada soal. Contoh soal yang pertama, jika diketahui R adalah 21 cm, tentukan keliling dan luas bagian yang diarsir merah. Di sini gambarnya yang diarsir merah besar sudutnya atau alfanya adalah 120 derajat. Maka dapat kita tentukan panjang busur. Di sini keliling berhubungan dengan panjang busur, sehingga kita hitung alfanya 120, sehingga alfa per 360 adalah 120 per 360, dan R adalah 21, sehingga Pi yang kita gunakan adalah 22 per 7. Maka panjang busur
adalah 120 per 360 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 21, atau jika dijadikan pecahan 120 per 360 dikali 2 per 1 dikali 22 per 7 dikali 21 per 1. 7 dan 21 dapat kita sederhanakan, dibagi 7 menjadi 1 dan 3. 120 dan 360 dapat disederhanakan menjadi 1 dan 3. Sehingga sekarang perkaliannya adalah 1 per 3 dikali 2 per 1 dikali 22 per 1 dikali 3 per 1. Sehingga 3 dapat disederhanakan menjadi 2 dikali 22 per 1, atau hasilnya adalah 44. 44 adalah panjang busur, hanya garis lengkungnya saja, sehingga untuk menentukan keliling busur atau yang diarsir merah, maka kita harus jumlahkan panjang busur dengan jari-jari dan jari-jari, karena busur diapit oleh 2 jari-jari. Sehingga keliling yang diarsir merah adalah 44 ditambah 21 ditambah 21, hasilnya adalah 86. Sekarang kita menentukan luas juring yang diarsir merah. Kita masukkan alfa per 360 menjadi 120 per 360. R kuadrat adalah 21 dikali 21 dan pi-nya adalah 22 per 7. Maka luas juring adalah 120 per 360 dikali 22 per 7 dikali 21 per 1 dikali 21 per 1. 120 dan 360 dapat disederhanakan menjadi 1 dan 3. 7 dan 21 dapat disederhanakan menjadi 3 dan 1. Sehingga pecahannya menjadi 1 per 3 dikali 22 per 1 dikali 3 per 1 dikali 21 per 1. Angka 3 dapat disederhanakan, sehingga sekarang perkaliannya adalah 22 dikali 21, hasilnya adalah 461. Berikutnya, jika diketahui luas juring yang diarsir merah adalah 4710, tentukan jari-jari lingkaran. Diketahui pi-nya adalah 3,14. Di sini adalah luas juring, maka kita gunakan luas juring yang mengandung jari-jari. Jadi luas juring adalah alfa per 360 dikali pi dikali r kuadrat. Kita masukkan sesuai dengan yang diketahui, yaitu alfanya 150 per 360, lalu luas juring 4710, dan pi adalah 3,14. Maka R kuadrat adalah luas juring dibagi alfa per 360 dibagi pi. Luas juring 4710 per 1 dibagi 150 per 360 dibagi 314 per 100. Kita rubah menjadi operasi hitung perkalian menjadi 4710 per 1 dikali 360 per 150 dikali 100 per 314. Kita sederhanakan, coret nolnya 1. Lalu 4710 dibagi 314 menjadi 15. Sehingga perkaliannya menjadi 15 per 1 dikali 36 per 15 dikali 100 per 1. 15 bisa sama-sama dicoret, sehingga R kuadrat adalah 36 dikali 100, atau hasilnya adalah 3600. Untuk mencari R, kita akar kuadratkan 3600 dengan cara depan ekor. 36 adalah hasil kuadrat dari 6 kuadrat, sehingga kita naikkan angka pertama adalah 6, lalu selisihkan
sisanya adalah 0. Sisa 0 termasuk sisa yang kecil daripada 6. Ekor angka 0 adalah ekor dari 0 kuadrat, yaitu 0. Sehingga angka yang kedua adalah 0. Jadi akar kuadrat dari 3600 adalah 60 cm. Terima kasih.